Shalom saudara dalam Tuhan. Di video berikut Ustadz Juma membangun narasi dengan mengatakan bahwa nabinya sama dengan Musa. Dan hal itu dijawab tuntas oleh Bapak Pendeta Esa Solo dengan jawaban yang sangat cerdas dan pastinya membuat Juma terdiam. Nah saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah makanya seperti tadi tuh ya, dibilang kalau segala hal itu diambil kesamaan Musa seperti Musa. Nah itu seperti memang teksnya, saya juga tahu teksnya mengatakan seperti Musa. Tapi dalam aspek apa? Dan apa dasar mengambil aspek itu? Kalau mau menyamakan seluruh hal itu, ya tadi secara implisit kan Suma mau mengatakan itu Muhammad. Tapi kalau memang semua hal ya, Musa pernah bela laut, kapan Muhammad pernah bela laut? Musa terima 2 loh batu, kapan Muhammad terima 2 loh batu? Musa bikin korban Paskah, kapan Muhammad bikin korban Paskah? Oke, jadi kalau berbicara mengenai nabi, jangan perspektif Kristen, karena tak ada satupun nabi yang diutus kepada Kristen. Itu catat dulu, ya. Kalau berbicara nabi di Islam, kata nabi ini adalah orang yang menerima wahyu. Tapi ini kan kita tidak membicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Maka harus berbicara perspektif Yahudi. Bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, dengarkan firmanku ini. Jika ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Maka nabi yang dirinya kepada nabi tersebut, sehingga yang dikatakan oleh nabi tersebut adalah ucapan Tuhan yang terlontar dari mulutnya. Sebagaimana Nabi Musa kemudian menerima kitab Torah dengan rentetan penjelasan hukum-hukum Tuhan di dalam, memiliki sebuah kitab di mana kitab ini adalah himpunan dari semua firman Tuhan yang ditaruh di mulut Nabi tersebut. Jangan dipaksakan, harus sama seperti Musa. Nabi ini harus sama seperti Nabi Musa. Sekali lagi, maka kalau ada nabi yang tidak sama seperti Musa, Tuhan juga mengatakan, tetapi seorang nabi akan untuk dikatakan olehnya atau berkata demi nama Tuhan lain, nabi itu harus dibunuh. Yohanes 3 atau Lukas 24 nomor 44 sampai 46, Yesus berkata, ada tulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias, tapi itu tidak ada di Taurat. Artinya Yesuslah kena terhadap dalil Ulangan 18:20 ini. Silakan. Dan berikut adalah jawaban dari Bapak Pendeta Esa Solo terhadap apa yang barusan disampaikan oleh Ustadz Juma. Mari kita simak berikut ini. Ini terkait dengan perspektif Islam Kristen itu maksudnya kan begini, bahwa kalau tentu saja kalau menurut seperti kan tadi dibilang itu nabi itu bukan Tuhan. Memang kita tidak membicarakan Tuhan di situ, kita membicarakan nabi. Tapi kan ya tentu saja dengan mengatakan bahwa nabi itu bukan Tuhan nanti untuk menganulir Yesus. Makanya di situ saya katakan bahwa ada perbedaan konsep, bahwa di dalam Islam itu ya nabi bukan Tuhan. Tapi karena Kristen percaya inkarnasi, maka di satu sisi dia bisa disebut nabi, di sisi lain dia bisa disebut Tuhan. Jadi apa yang saya katakan itu untuk mematahkan bahwa nabi itu karena dia salah satu kemiripannya dengan Musa, dia bukan Tuhan. Jadi akhirnya itu menganulir kesimpulan Kristen. Tidak. Karena saya juga tidak mau peduli. Kita lihat saja di situ itu nabi. Dan memang Yesus juga disebut nabi. Selain dia disebut Tuhan. Karena itu tetap relevan membahas kenabian di situ. Nah lalu yang berikut itu adalah tadi kan dikatakan lagi-lagi saya kira Suma ini tidak menjawab apa pertanyaan. Saya sudah berikan tadi bahwa di dalam analogi itu tidak bisa segala hal itu disamakan. Ya. Nah makanya seperti tadi tuh ya, dibilang kalau segala hal itu diambil kesamaan Musa seperti Musa. Nah itu seperti memang teksnya, saya juga tahu teksnya mengatakan seperti Musa. Tapi dalam aspek apa? Dan apa dasar mengambil aspek itu? Kalau mau menyamakan seluruh hal itu, ya tadi secara implisit kan Suma mau mengatakan itu Muhammad. Tapi kalau memang semua hal ya, Musa pernah bela laut, kapan Muhammad pernah bela laut? Musa terima 2 loh batu, kapan Muhammad terima 2 loh batu? Musa bikin korban Paskah, kapan Muhammad bikin korban Paskah?
Musa bikin 10 tulah. Kapan Muhammad bikin mujizat 10 tulah? Maka kalau kita mau bikin daftar begitu, maka kita bisa bikin daftar sebanyak-banyaknya kemiripan, katakanlah Muhammad dengan Musa, tapi ada lebih, bisa kita daftarkan lebih banyak perbedaan. Hal yang sama bisa berlaku bagi Yesus. Itu berarti bahwa secara analogi, konteks di dalam teks itu yang harus menunjukkan kepada kita persamaan macam apa yang diambil. Makanya tadi saya tanya, coba tunjukkan dari teks itu bahwa persamaan itu mencakup seluruh persamaan seperti yang Suma bilang tadi, seperti masalah membunuh lah, masalah mengalahkan musuh lah, pengikut yang berkhianat dilahirkan dari ayah dan ibu. Nah kalau seperti itu kan akhirnya menjadi meluas terhadap segala macam kesamaan. Maka kalau saya ditanya misalnya, lah kenapa tidak semua? Ya saya bisa jawab. Saya bisa jawab itu, tapi sekarang kan giliran saya yang bertanya, mengapa harus semua? Itu dijawab dulu. Kalau itu tuntas, baru saya akan memberi jawab, mengapa tidak semua kesamaan? Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak narasi Ustadz Juma di video awal mengatakan bahwa nabinya itu sama dengan Musa gitu loh, dengan berbagai alasan. Dan saudara Tuhan, kita sudah mendengarkan juga jawaban dari Bapak Pendeta Esra Soru yang mengatakan bahwa ya, Nabi Muhammad tidak sama dengan Musa dalam hal mukjizat. Musa melakukan berbagai mukjizat, sementara Nabi Muhammad apakah melakukan hal yang sama? Tentu hal ini tidak bisa dijawab oleh Ustadz Juma. Nah, di Alkitab kita boleh melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soru sangat benar, bahwa Musa melakukan berbagai mukjizat, mulai dari tanah Mesir, di mana Tuhan memakainya melakukan mukjizat di tanah Mesir yang kita kenal dengan 10 tulah. Dan setelah itu Musa juga melakukan mukjizat di mana dia membelah laut Teberau. Dan setelah itu ya, Musa pernah melakukan mukjizat di mana dia mengeluarkan air dari batu, saudara Tuhan, di mana Tuhan memakai Musa untuk melakukan hal-hal yang begitu dahsyat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra Soru, apakah nabinya Juma melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Musa atau tidak? Kalau tidak, berarti apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma di video tadi tidak tepat. Ya, Musa adalah seorang pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa Israel ke tanah Kanaan ya. Dan ketika Tuhan memakai Musa, ada banyak hal yang sangat luar biasa kita boleh baca di dalam Alkitab, di mana Tuhan menyatakan keajaiban-keajaiban melalui Musa. Bahkan Musa sendiri ya, berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Ya, ini sangat luar biasa dalam Tuhan, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam semak-semak yang mana Musa melihat ya, ada api yang menyala di salah satu semak-semak, tetapi semak itu tidak terbakar gitu loh. Yaitu menunjukkan kuasa Tuhan. Dan juga ketika Musa naik ke atas gunung Sinai, berbicara langsung dengan Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan juga menyampaikan hukumnya kepada bangsa Israel, Tuhan atau Musa mendengarkan suara Tuhan. Ya. Bahkan ketika Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan memimpin mereka dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api pada malam hari. Jadi ada banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel melalui kepemimpinan seorang Musa. Dan kalau kita merujuk kepada mukjizat-mukjizat, maka terlalu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Musa di hadapan bangsa Israel, saudara dalam Tuhan. Ya.
Itu semua tercatat di dalam Alkitab. Pertanyaan awal, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu saya Solo? Ya, apakah nabinya Juma melakukan hal yang sama atau tidak? Apakah nabinya Juma jumpa dengan Tuhan secara langsung atau tidak? Ya, kalau tidak, berarti apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma di video tadi, sekali lagi saya katakan tidak tepat adanya. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan saudara, di kesempatan ini saya mau pesankan beberapa hal buat kita. Semoga hari-hari ini kita tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pastinya kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, entah itu sukacita atau duka cita. Tapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap semangat, terutama semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita tetap semangat berserah kepada Tuhan. Dan mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Saudara, selalu saya sampaikan bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Manusia yang punya kelemahan. Jadi kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Kita butuh Tuhan yang maha kuasa. Ya, sehingga jalan hidup kita senantiasa mengalami tuntunan Tuhan, dan pastinya orang yang mengalami tuntunan Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya bahwa kita adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan ketika kita menjadi orang yang senantiasa berserah kepada Tuhan dan juga taat akan firman-Nya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan membuat kita semakin bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera daripada Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.